Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-11 tentang titrasi iodimetri vitamin C. Eh, Lanjut. Nah, apa sih titrasi iodimetri ini? Nah, titrasi iodimetri ini merupakan titrasi yang digunakan untuk mengetahui kadar vitamin C dari suatu sampel yang kita gunakan. Nah, penentuan asam askorbat ini dilakukan dengan titrasi iodium. Nah, iodium ini biasanya digunakan menggunakan amilum atau yang kita tahu itu pati. Nah, titik akhir di mana kita mengetahui bahwa titrasi itu sudah mencapai titik akhirnya atau titik akhir ekivalen, di mana jika titik akhirnya telah mendekati titik akhir akan muncul warna pati yodium biru. Nah, nanti larutan yang kita titrasi itu akan memunculkan atau menimbulkan warna biru. Nah, prinsip dari metode ini adalah didasarkan pada oksidasi asam askorbat dengan molekul yodium di dalam media asam klorida. Nah, indikator yang kita gunakan untuk titrasi iodimetri ini adalah apa namanya, pati. Nah, pati ini jika diteteskan ke dalam larutan titrasi kita, dia akan berubah menjadi biru gelap pekat ketika yodium hadir di dalam larutan. Nah, di sini saya mengambil jurnal berjudul effect of concentration of pectinase on clarification and ascorbic acid of lemon ginger drink. Nah, di mana jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 3 di Sinta 3. Kemudian yang bisa saya kutip dari jurnal ini adalah pertama, minuman ini dia dilakukan uji vitamin C. Nah, di mana sampel ini diambil sebanyak 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 100 mili sampai batas tera dengan Aquades. Nah, kemudian sampel ini disaring menggunakan kertas saring, lalu filtratnya itu diambil sebanyak 10 mili kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, selanjutnya itu kita tambahin 2 mili amilum 1%, itu berfungsi sebagai indikator. Kemudian ditambahkan 20 mili Aquades, lalu larutan tersebut dikocok hingga tercampur dengan merata. Nah, kemudian dititrasi dengan iodin sampai warna larutan itu berubah menjadi warna biru. Nah, hasil dari titrasi yang dilakukan pada pengujian ini adalah sampel tersebut diberikan enzim pektinase ke dalam minumannya. Kemudian diuji vitamin C-nya apakah masih terdapat kadar vitamin C di dalam minuman tersebut. Nah, ternyata pada pengujian tersebut diberikan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan perlakuan tanpa adanya enzim pektinase. Nah, hal ini disebabkan oleh karena vitamin C ini terdapat gula, yakni vitamin C tersebut dilindungi oleh gula selama proses pengolahan sehingga hasilnya vitamin C tidak terlalu berbeda hasilnya dengan yang tidak diberikan enzim. Namun ada perbedaan sedikit karena vitamin C-nya hanya berkurang sedikit namun tidak terlalu banyak. Nah, mengapa seperti itu? Dikarenakan pada minuman tersebut dilindungi oleh gula. Oleh sebab itu, vitamin C yang terurai hanya berjumlah sedikit. Nah, asam askorbat ini berada di dalam keseimbangan jika berada sama dengan asam dehidroaskorbat. Nah, kemudian pada suasana asam, cincin lakton asam dehidroaskorbat akan terurai menjadi senyawa di ketogulonat sehingga vitamin C ini terlindung dengan adanya gula. Nah, bisa kita lihat bahwa di samping ini struktur dari asam askorbat, kemudian dia teroksidasi dan reduksi menjadi asam dehidroaskorbat, kemudian berubah menjadi dalam suasana asam terurai berubah menjadi COOH, CO,
CO, CHO, OH, CHOH, CH2OH. Jadi kesimpulannya bahwa eh, pemberian enzim pektinase kepada sampel minuman jahe ini tidak terlalu mempengaruhi hasil dari kadar vitamin C dalam minuman tersebut dikarenakan minuman tersebut dilindungi oleh gula sehingga kadar vitamin C yang terbuang hanya sedikit. Kemudian peran vitamin C tersebut di dalam farmasi. Nah, vitamin C ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, vitamin C ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh jika oleh tubuh sendiri, gitu. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan vitamin C ini dari sayur, buah, maupun bisa juga dari obat-obat. Nah, kadar vitamin C yang dibutuhkan dalam tubuh ini tidak terlalu banyak, namun jika vitamin C ini kurang di dalam tubuh kita akan mengakibatkan hal yang buruk bagi tubuh kita. Penggunaan vitamin C yang sedikit dalam tubuh kita tidak membuat vitamin C ini harus dilupakan gitu kebutuhannya dalam tubuh kita. Jadi kita tetap harus mengonsumsi vitamin C walaupun dalam kadar yang sedikit. Nah, titrasi iodimetri ini pengaplikasiannya itu dalam bidang farmasi bertujuan agar kita mengetahui kadar vitamin C di dalam suatu sampel yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita ingin mengetahui kadar vitamin C di dalam suatu senyawa asam askorbat. Nah, kita akan melakukan titrasi iodimetri sehingga kita mengetahui berapa kadar vitamin C di dalam suatu sampel asam askorbat itu. Nah, di sini saya mengambil contoh obat CDR, vitamin C, dan banyak yang lainnya. Vitamin C juga berguna untuk kesehatan kulit, kesehatan tulang, sehingga vitamin C harus digunakan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi titrasi iodimetri vitamin C. Di sini saya mengambil salah satu contoh jurnal yang berjudul Analisis Kadar Vitamin C Mangga Gadung dan Mangga Golek berdasarkan tingkat kematangan dengan menggunakan metode iodimetri. Jurnal Akademika Kimia ini sudah terakreditasi SINTA 3. Nah, pada penelitian ini digunakan mangga gadung dan juga mangga golek, yang mana mangga tersebut dianalisis vitamin C-nya menggunakan metode iodimetri atau titrasi langsung. Vitamin C di sini bereaksi dengan iodium yang akan menghasilkan asam dehidroaskorbat. Dan iodium ini bertindak sebagai oksidator dengan menggunakan indikator berupa amilum. Nah, didapatkan hasil dari penelitian ini yaitu terjadinya proses pematangan dari mangga mengkal ke mangga matang ini semakin tinggi pula kadar vitamin C yang didapat. Nah, proses perkembangan dari mangga mengkal ke mangga matang ini dibantu oleh proses sintesis dari vitamin C yang ikut mengikat karena adanya bantuan dari enzim L-gulonalaktose oksidase yang ada di dalam buah tersebut, yang ada di dalam buah mangga. Nah, dari tabel ini juga dilihat bahwa tingkat kadar vitamin C-nya ini menurun dari matang hingga kelewat matang ini itu terjadi karena adanya aktivitas biosintesis vitamin C ini dipengaruhi oleh asam askorbat oksidase, yang mana asam askorbat oksidase ini berperan dalam perombakan vitamin C, di mana asam askorbat ini akan teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat. Karena itu, kadar vitamin C-nya dalam mangga yang kelewat matang menjadi berkurang, baik mangga gadung maupun mangga golek. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa struktur dari asam askorbat atau vitamin C yang ditambahkan dengan iodin akan menghasilkan asam dehidroaskorbat. Nah, terlihat perbedaan dari kedua struktur ini di mana
Pada struktur asam askorbat atau vitamin C, atom karbon C2 dan C3-nya ini terjadi proses adisi oleh iodin, sehingga di sini dilihat bahwa pada asam dehidroaskorbat, kadar atom C2 dan C3 ini menjadi ikatan tunggal, di mana karena adanya proses adisi itu sendiri. Nah, dari jurnal ini juga dilihat bahwa berhentinya atau berakhirnya proses titrasi itu ditandai dengan terbentuknya warna biru. Hal itu terjadi karena seluruh vitamin C yang ada sudah diadisi oleh iodin, sehingga volume iodin yang dibutuhkan saat titrasi setara dengan jumlah vitamin C yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kadar vitamin C yang ada dalam mangga mengkal ke mangga matang itu semakin tinggi pula kadarnya pada mangga matang. Akan tetapi bisa jadi menurun kadarnya jika melampaui tingkat dari kematangan buah tersebut atau buah mangga. Sekian dari saya.